Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesor. Salam satu hobi, salam satu laras, salam situng ateh. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah sahabat. Semoga kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita bisa beribadah dan juga bisa beraktivitas dengan baik sahabat. Syukur alhamdulillah sahabat. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbincang-bincang tentang kenapa sih peminat uklik itu masih banyak, padahal senapan angin sudah berevolusi dengan berbagai macam bentuk, berbagai macam varian dan sebagainya, tapi pecinta uklik masih bertahan dengan semangatnya. Bahkan mereka sampai mempunyai motto sahabat, yaitu gak ngeklik gak asik. Apa sih keistimewaan uklik dari senapan-senapan lainnya? Kenapa kok mereka tetap bertahan? Contohnya seperti saya lah, sebagai salah satu pecinta uklik. Padahal jenis senapan angin sahabat di Indonesia itu ada 4 hal. Satu, sistem PIR yang diputal itu sahabat. Yang kedua adalah uklik, yang ketiga adalah gejluk, yang keempat adalah PCP. PCP sudah berbentuk dengan berbagai varian sahabat. Ada dengan varian Moser, ada dengan varian Marauder, ada yang monoled, ada yang monoblok, kemudian maraudernya juga tabungnya ada yang berbentuk bocap, ada yang berbentuk popor taktikal predator, kemudian ada yang berbentuk AFF, AFC, ada yang berbentuk apalagi FX, wah macam-macam sahabat. Tapi pecinta uklik tetap tidak tergoyahkan sahabat, mereka tetap asik dengan ngekliknya. Kenapa sih? Baik, kita bahas satu persatu sahabat. Apa sih keistimewaan uklik? Keistimewaan yang pertama sahabat, uklik itu harganya. Harganya murah. Uklik. Dari semua jenis varian senapan angin, maka ukliklah adalah senapan termurah. Dari harga 500-an, 1 jutaan di atasnya, kemudian bahkan sahabat kalau yang second, bahkan kita bisa mendapatkan uklik itu harga 200.000 kita dapat. Sehingga dengan modal kecil, contohnya seperti saya ini ya sahabat yang orang kampung, tetap mampu untuk menyalurkan hobinya menembak dengan modal yang kecil itu. Makanya pecinta uklik masih banyak sahabat. Kenapa? Karena harganya murah. Satu. Yang kedua sahabat, kenapa kok pecinta uklik masih banyak? Apa sih keistimewaannya ketimbang senapan lain? Bobotnya ringan. Ketimbang gejluk, ketimbang PCP, maka bobot uklik itu sangat ringan sahabat. Sehingga untuk dibawa untuk belusukan, ngerambo ke tengah hutan, gak terbebani. Kenapa? Karena ringan. Jalan, masuk, keluar rimba, turun lembah, naik bukit dengan menggunakan uklik yang enggak terlalu terbebani. Kenapa? Karena bobotnya ringan sahabat. Asik lah. Keistimewaan nomor 4. Nomor 4 kok lanjut. Keistimewaan nomor 3. Uklik itu sahabat, suku cadangnya dan perawatannya sangat mudah. Gak perlu kita minta bantuan ke orang lain sahabat, kita sendiri itu bisa mempelajarinya, sistemnya, sehingga untuk memperbaiki itu cukup mudah. Bahkan komponen-komponennya juga cukup murah gitu, dan melimpah, sehingga mungkin kerusakan yang sering terjadi lah mungkin hanya pairnya atau sealnya, yang mana satu paket pair dan seal kadang-kadang 10.000 dapat gitu. Jadi cukup cadangnya juga murah dan melimpah dan mudah, sehingga nggak sulit lah bagi orang-orang yang pemula memegang uklik, maka enak. Alasan yang keempat, uklik itu sahabat, karena bahan mudah didapat, komponen juga mudah didapat, di-upgrade pun mudah, sehingga kemudian banyak berkembang sahabat. Uklik itu dikembangkan bisa mengejar PCP. Popor dirubah, ada yang berbentuk bullpup semacam ini sahabat, ada yang
berbentuk popor match. Kemudian laras gak jauh beda sahabat. Awal-awal uklik itu larasnya mungkin hanya OD8, OD9 gitu. Kemudian dikembangkan sahabat, larasnya menggunakan sama dengan PCP, yaitu menggunakan laras OD13. Bahkan juga sahabat ada yang sampai di atasnya larasnya. Chamber juga berkembang sahabat, karena chambernya itu hanya single shot, satu kali isi mimis, satu kali tembak. Maka berkembang sahabat, menggunakan ada yang uklik menggunakan magazin. Wow. Wih, karena uklik itu hanya pompa sekali tembak, dikembangkan lagi sahabat, menggunakan uklik double power. Ada tabung PCP-nya. Jadi kita nguklik itu sahabat, kita langsung tersimpan dalam tabungnya. Kita nguklik ya banyak kali lah ngukliknya itu tersimpan. Kita nembak itu kita nggak nguklik lagi sahabat. Kemudian ada juga karena mau mengejar power PCP sahabat, uklik itu tabungnya juga di bore up, dibuat besar. Yang awalnya mungkin tabungnya itu diameternya atau panjangnya hanya sekitar 5 cm, dikembangkan lagi sahabat menjadi 7 cm, sehingga bisa mengeluarkan FPS yang sangat tinggi. Uklik biasanya nggak bisa digunakan sebagai senapan pasar karena powernya ringan. Karena kalau senapan pasar itu sahabat, mimis yang digunakan itu panjang, pasti lebih berat juga, dan juga target yang diburu ada di bawah air. Maka tentu kita membutuhkan power yang tinggi untuk mengeluarkan mimis dan juga menghantam air itu. Kemudian dikembangkan tabungnya sedemikian rupa. Pokoknya makanya itulah alasan kenapa pencinta uklik ini masih banyak sahabat, masih banyak. Bahkan sahabat, ada pecinta uklik itu ketika dia menggunakan PCP merasa lebih enak menggunakan uklik, PCP-nya ditukar sahabat. Saya pernah mengalami itu. Saya punya uklik itu ditukar dengan PCP tanpa menambah apa-apa. Pernah saya tukar. Saya pernah menukar juga gejluk sahabat dengan uklik. Pernah saya alami dengan teman-teman sekitar itu, saling tukar dengan uklik itu, dan tidak perlu menambah apa-apa karena saking cintanya sama uklik. Enak, uklik itu enak. Kemudian yang kelima sahabat, yang kelima ya, sudah kelima ya. Kenapa kok uklik itu banyak masih peminatnya? Karena uklik itu sahabat powernya stabil. Kalau umpamanya kita memompa 4 sahabat, maka powernya ya segitu. Umpamanya pompa 4, power yang dihasilkan, kecepatan mimisnya mungkin sekitar 600 fps umpamanya, ataupun 500 fps umpamanya. Maka tetap selama pompa 4 ya segitu. Ketika pompa 5 mungkin powernya akan naik sedikit, ya segitu sudah. Pompa 6, pompa 7, maka powernya tetap segitu-gitu aja, tidak berubah, asal tidak ada kebocoran loh. Tidak ada kebocoran dalam silsilat, dalam tabung dan sebagainya, nggak ada kebocoran. Beda dengan PCP dan juga gejluk sahabat. PCP dan gejluk, ketika kita hunting PCP itu ada tabung di dalamnya kan, isi angin sudah kita pompa dengan tekanan angin 2000 3000 PSI namanya. Kemudian kita bawa hunting, kita menembak berapa kali sahabat, tekanan angin menurun, akurasinya sudah tidak stabil lagi, akan berubah. Maka terkadang teman-teman itu menembak itu sambil membawa pompanya. Iya, kalau nyanggong enak, mempa sambil nyanggong. Kalau belusukan sahabat, bawa senapan, bawa pompa, luar biasa. Maka itu adalah mungkin sebagian alasan kenapa pencinta uklik masih banyak bertahan, tidak tergoda dengan perkembangan teknologi senapan angin sahabat, karena alasan-alasan yang barusan saya sebutkan. Mungkin beberapa pecinta uklik bisa sebutkan juga alasan kenapa sih kalian itu tetap bertahan dengan ukliknya. Letakkan di kolom komentar sahabat, saya dukung para pecinta uklik, asal jaga diri, jaga lingkungan, dan jaga alam sahabat. Jangan sampai kita merusak alam dengan menembak membabi buta tanpa memperhitungkan ekosistem yang ada di sana. Oke. Baik sahabat, terima kasih telah berkunjung ke channel saya, dan juga mohon juga dukungannya sahabat dengan di like, di subscribe, di share kalau perlu, dan juga kasih komentar yang positif sahabat untuk saya bisa semangat untuk berkarya sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.